Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung kembali dengan Ibu dalam pembelajaran IPS kelas 8. Apa kabarnya anak-anak? Ibu berharap semua tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani berbagai macam aktivitas walaupun masih dalam keadaan pandemi. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Amin. Ya, pada saat ini anak-anak hadir semuanya? Iya, semuanya hadir. Bersyukur kalau semuanya hadir. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang mobilitas sosial. Anak-anak bisa melihat gambar yang sudah Ibu tayangkan, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat nih. Ada nih di sini ada naik turun tangga. Berikutnya Ibu sampaikan juga gambar pemberian penghargaan kepada seorang bapak. Mungkin nanti juga akan dilakukan kepada bapak yang berikutnya. Melalui kedua gambar yang Ibu tayangkan, Ibu berharap anak-anak bisa mengambil kesimpulan atau pemikiran-pemikiran berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu mobilitas sosial. Sebelum Ibu lanjutkan materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Itu setelah kita belajar tentang mobilitas sosial, anak-anak bisa mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, anak-anak bisa menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, supaya anak-anak mengerti semuanya. Berikutnya, Ibu akan menyampaikan pengertian tentang mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Berikutnya, kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Berikutnya, Ibu juga sampaikan pengertian mobilitas sosial menurut beberapa ahli. Anak-anak bisa membacanya di sini, tetapi ini hanya sekedar untuk referensi. Anak-anak nanti bisa baca di buku ataupun browsing di internet. Jadi ini pengertian dari mobilitas sosial. Anak-anak sudah paham semua berhubungan dengan pengertian mobilitas sosial? Iya, anak-anak sudah paham berasa. Berikutnya Ibu akan lanjutkan berhubungan dengan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nanti akan ada 3 bentuk mobilitas sosial. Ibu sampaikan pertama tentang mobilitas sosial vertikal. Anak-anak lihat bagan yang Ibu sampaikan, ini adalah bagan mobilitas sosial vertikal, di mana di sini ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Artinya apa anak-anak? Bahwa mobilitas sosial itu bisa terjadi dari kelas atas menuju ke kelas menengah, menuju ke kelas bawah, dan sebaliknya dari kelas bawah menuju kelas menengah, kemudian ke kelas atas. Ini berhubungan dengan mobilitas vertikal. Dalam mobilitas vertikal dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Apa itu social climbing? Yaitu peningkatan status sosial seseorang dari yang rendah ke yang tinggi. Jadi Ibu mau kasih contoh. Apa nih contoh mobilitas sosial vertikal ke atas nih? Yaitu anak-anak nanti setelah lulus, anak-anak akan bekerja. Berarti status sosial anak-anak itu naik. Berarti terjadi mobilitas vertikal ke atas. Berikutnya yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Apa itu social sinking? Yaitu penurunan status seseorang menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Ya, jadi status sosialnya menurun.
Contohnya, coba anak-anak, contohnya apa? Iya, betul. Contohnya yaitu masa pandemi ini banyak karyawan yang dipecat dari perusahaannya. Nih, siapa kasih contoh lagi? Oh iya, betul sekali. Iya, seorang pejabat yang ketahuan korupsi dan dipecat dan dipenjarakan. Ini contohnya sangat-sangat sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyampaikan pendapatnya. Berikutnya, Ibu sampaikan berhubungan dengan mobilitas horizontal. Ini bentuk mobilitas yang kedua. Nih, mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Jadi tidak mengalami perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Ibu kasih contoh di sini. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 pindah ke SMP Negeri 2 Pontianak. Ini 2 Sadaniang pindah ke 2 Pontianak, tetapi masih menjadi kepala sekolah. Berarti derajatnya tidak berubah, masih menjadi kepala sekolah. Berikutnya, mobilitas antar generasi. Apa itu mobilitas antar generasi? Adalah perpindahan kedudukan seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi antara dua generasi berikutnya. Contohnya, generasi orang tuanya dengan generasi anaknya. Mobilitas antar generasi dibagi menjadi dua, yaitu satu, mobilitas sosial intergenerasi, yaitu perpindahan kedudukan sosial yang terjadi di antara beberapa generasi dalam satu garis keturunan. Ibu kasih gambarnya nih dan contohnya di sini. Kakek seorang penjaga sekolah, ayahnya guru, anaknya seorang menteri negara. Berarti terjadi mobilitas sosial intergenerasi naik. Berikutnya, kakek sebagai jenderal TNI, ayah pengusaha, anaknya seorang supir. Terjadi mobilitas intergenerasi turun. Berikutnya Ibu sampaikan yang berikutnya, yaitu mobilitas sosial intragenerasi, yaitu perpindahan kedudukan sosial atau anggota masyarakat yang terjadi dalam satu generasi. Ibu kasih contohnya di sini. Ini ibunya guru SD, ayahnya guru SD, anaknya guru SMK, guru SMP, guru SMA. Terjadi mobilitas intragenerasi naik. Berikutnya, ayah seorang supir angkot, ibu pembantu rumah tangga, anaknya seorang pengedar narkoba. Berarti terjadi intragenerasi turun. Demikian yang Ibu sampaikan berhubungan dengan materi hari ini. Ada yang ingin bertanya anak-anak? Semuanya sudah mengerti ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yaitu mobilitas vertikal, horizontal, antar generasi. Berikutnya, mobilitas dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. 4. Mobilitas bisa terjadi dalam diri siapa saja. Inilah kesimpulan yang bisa kita ambil. Berikutnya, untuk mengetahui kemampuan anak-anak berhubungan dengan materi ini, anak-anak bisa mengerjakan evaluasi pada buku siswa halaman 88 ya. Jadi pembelajaran hari ini sampai di sini. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi ini yang Ibu sampaikan. Kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya berhubungan dengan materi faktor-faktor penghambat dan penyebab mobilitas sosial. Demikian yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas waktu pada siang